Baik, selanjutnya mari kita panggilkan presenter ke-7 kita yang akan menyampaikan presentasi gagasan inovasi tertulis Kemnas 6 2024 dari Sangga Perintis Junior SMA Negeri 3 Blitar. Sebagai informasi, waktu akan berjalan dan dapat dilihat pada screen itu. Waktu akan berjalan ketika presenter mulai berbicara, dan sebagai informasi tambahan, apabila melebihi waktu yang sudah ditentukan akan ada pengurangan nilai. Baik, kepada SMA Negeri 3 Blitar, dipersilakan. Kasus PMK penyakit mulut dan kuku pada ternak sapi di Jawa Timur ditemukan sejak Mei 2022. Hewan ternak Jawa Timur positif mengidap penyakit mulut dan kuku atau PMK. Sudah ada 8 ekor sapi di satu dusun mati mendadak dalam kurun waktu 2 pekan terakhir. Keberanian terbesar bukanlah hasil dari ketidakpastian, tetapi mengambil langkah awal untuk menuju perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Perkenalkan kami, 5 inovator muda dari Sangga Perintis Junior Pangkalan SMA Negeri 3 Kota Blitar. Pada tahun 2026, pemerintah menargetkan tercapainya swasembada daging. Namun, hal tersebut terancam gagal diakibatkan merebaknya wabah PMK di Indonesia. Wabah PMK merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus aptovirus yang menjangkit hewan berkuku belah atau ruminansia, salah satunya yakni sapi. Wabah PMK dapat menyebabkan menurunnya nafsu makan pada hewan ternak, memperlambat pertumbuhan hewan ternak, kematian hewan ternak, menurunnya harga sapi yang dipotong secara paksa, hingga kerugian negara. Kasus PMK muncul di Indonesia pada tahun 2022 dengan jumlah kasus yakni 517.000 kasus dan meningkat pada tahun 2023 dengan jumlah kasus yakni 620.000 kasus. Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi pertama yang terjangkit wabah PMK dengan total lebih dari 136.000 kasus. Guna menanggulangi permasalahan tersebut, pemerintah berupaya memberikan vaksin PMK secara gratis di masyarakat. Namun, peternak sapi di Desa Penataran menolak karena kekhawatiran mereka akan efek samping kontrak pasca vaksinasi. Oleh karenanya, peternak di Desa Penataran lebih memilih menggunakan rimpang untuk menanggulangi wabah PMK. Maka, izinkan kami, 5 inovator muda mempersembahkan gagasan inovatif berjudul Abipraya, Pemberdayaan Peternak Sapi Desa Penataran dalam mengatasi outbreak penyakit mulut dan kuku guna mewujudkan resiliensi pangan Indonesia. Rumusan masalah yang digunakan yakni bagaimana pengembangan desain dan langkah strategis peningkatan program Abipraya di Desa Penataran dalam mencegah dan menanggulangi wabah PMK. Tujuan dari program Abipraya sendiri ialah mengembangkan desain program ternak sapi dan menyusun langkah strategis guna memperkuat desain program pemberdayaan peternak sapi di Desa Penataran secara tepat. Sehingga program Abipraya bermanfaat untuk mengembangkan keterampilan peternak, membantu pemerintah dalam mengurangi faktor determinan, serta mengendalikan wabah PMK dengan melibatkan masyarakat. Dalam program Abipraya, peternak sapi Desa Penataran berperan sebagai mitra yang mayoritasnya berternak secara konvensional dengan jumlah ternak dari 5 ekor, serta beternak merupakan pekerjaan sampingan dari mitra. Solusi dari gagasan ilmiah ini didasarkan pada teori Stimulus Organism Response oleh B.F. Skinner pada tahun 1998. Teori SOR menyatakan bahwa sikap dan kondisi psikologis seseorang akan mempengaruhi reaksi mereka terhadap stimulus eksternal. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam teori tersebut sebagai berikut. Pertama, stimulus. Teori ini memberikan keterangan bahwa perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh stimulus eksternal yang diterima. Kedua, organisme. Memasukkan nilai-nilai dalam pemikiran dan perasaan seseorang sehingga nilai-nilai baru dapat mempengaruhi pemikiran yang telah tertanam. Ketiga, respons. Merupakan keputusan akhir individu dari stimulus yang diberikan sehingga seseorang yang dituju dapat mengikuti keinginan dari pihak pemberi stimulus. Stimulan yang akan digunakan berasal dari beberapa jenis limbah. Di antaranya adalah kunyit, jahe, temulawak, dan daun pinang yang bersifat antiinflamasi dan antioksidan yang memiliki aktivitas antimikroba serta penambah nafsu makan sebagai peningkatan daya tahan tubuh sapi. Biasanya obat herbal pada sapi berwujud cair. Namun pada penggunaan produk Helobus agar lebih efisien dan lebih tahan lama akan diolah dalam wujud bubuk. Untuk mensukseskan program Abipraya, ada beberapa pihak yang dapat dipertimbangkan untuk membantu dan terlibat. Yang pertama, Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Blitar yang memiliki sarana dan prasarana vaksinasi yang memadai sehingga untuk menunjang dari tujuan program Abipraya akan lebih optimal. Yang kedua, yakni akademisi dan ahli. Tim bekerja sama dengan Sicinta yang merupakan laboratorium pakan yang dapat membantu
untuk merumuskan dosis secara tepat. Selain itu, Sicinta juga memiliki website yang dapat diakses oleh masyarakat luas untuk menyampaikan informasi secara cepat, tepat, dan terpercaya. Dan yang ketiga, tim juga bekerja sama dengan Bank Pakan Tani Lestari yang merupakan kelompok petani dan peternak yang berada di Kecamatan Legok. Dikarenakan terdapat penolakan oleh mitra terkait pemberian vaksinasi PMK kepada hewan ternak, sehingga tim bekerja sama dengan Bank Pakan Tani Lestari untuk menghubungkan tim dengan mitra selama program berlangsung. Maka dari itu, dalam merealisasikan program Abipraya menggunakan metode Asset Based Community Development yang memiliki 5 tahap, yakni yang pertama, Discovery and Team, dimulai dari perizinan lokasi terkait pelaksanaan program Abipraya dan koordinasi dengan akademisi terkait obat tradisional dan pengembangan masyarakat, serta koordinasi kepada mitra. Yang kedua, yakni Desain, merancang jadwal pelaksanaan program Abipraya sehingga program Abipraya dapat terlaksana sesuai dengan acuan yang telah kami rancang, serta menyusun akun sosial media program Abipraya yang berisi tentang apa itu wabah PMK, bagaimana cara penyebarannya, bagaimana cara mencegah dan menanggulanginya secara menarik dan mudah dipahami. Dan yang ketiga, Define, yakni pembagian job description bersama mitra sesuai dengan kemampuan dan keahlian masing-masing. Yang keempat, yaitu Destiny. Terdapat 3 kali pertemuan selama pelaksanaan program. Yang pertama, Abipraya Training, yakni pelatihan pembuatan, pengemasan, serta pelajaran produk Herobus bersama mitra. Yang kedua, Abipraya Edu, yakni sosialisasi terkait pentingnya vaksinasi PMK bagi ternak dan sosialisasi terkait manfaat dan kandungan produk Herobus. Yang ketiga, akan dilakukan fokus group discussion mengenai Abipraya Training dan Abipraya Edu. Dan yang kelima, dissemination, evaluasi dengan beberapa tahap. Yang pertama, evaluasi dilakukan dengan pengisian formulir peningkatan kemampuan. Yang kedua, penyerahan pembuatan produk Herobus kepada mitra. Dan yang ketiga, yakni penyerahan program Abipraya kepada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, yang diharapkan dapat digunakan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat dengan memanfaatkan potensi yang ada. Guna memperkuat keberhasilan, maka digunakan 2 indikator. Yang pertama, semakin tinggi minat peternak untuk memvaksin ternak mereka, semakin besar pula kemungkinan untuk mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok terhadap wabah PMK. Dengan demikian, peningkatan vaksinasi menjadi faktor keberhasilan program Abipraya. Yang kedua, kemampuan peternak dalam memproduksi Herobus. Dengan juri yang arif dan bijaksana, pada akhirnya program Abipraya diharapkan dapat mengatasi wabah PMK di Indonesia dengan prinsip kesehatan hewan dan strategi komunikatif. Didukung oleh keluaran produk Herobus, program ini dapat meningkatkan pengetahuan peternak apa pentingnya pencegahan penyakit mulut dan kuku, sehingga wabah PMK di Indonesia dapat diminimalisasi. Dengan semangat dan dedikasi, kami, Praja Muda Karana, siap menjadi ujung tombak dalam mewujudkan ketahanan dan keberhasilan pangan Indonesia. Bersama Abipraya, atasi PMK, raih swasembada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Baik, terima kasih kepada Sangga Perintis Junior SMA Negeri 3 Kota Blitar. Selanjutnya merupakan sesi tanya jawab kepada dewan juri, dipersilakan. Terima kasih ya, yang bagus. Tadi PMK ya, nah, PMK itu penyebabnya apa? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Jadi PMK sendiri disebabkan oleh virus virus yang menjadi hewan berternak atau ruminansia. Jadi salah satunya sapi. Penyebaran PMK sendiri dapat melalui udara, kemudian peralatan pakan seperti wadah tempat makan, serta peralatan kandang sendiri. Seperti itu. Nah, jadi itu virus ya, penyebarannya menurut tadi. Jadi yang utama sebenarnya vaksinasi. Nggak ada ceritanya seluruh dunia ini nggak ada vaksinasi. Vaksinasi itu harus. Jadi dibalik dari program Abipraya itu vaksinasi yang ke depan. Dan yang kedua adalah apa? Bagaimana masyarakat mengendalikan tadi terjadinya transmisi. Jadi misalnya menyentuh bawa sapi sana sini gitu. Itu menyebabkan apa kemarin itu jadi cepat sekali ya, cepat sekali. Lalu yang ini, nah, ini sebenarnya kalau yang ada seperti Herobus ini adalah obat tradisional ya, obat tradisional artinya nanti dilihat dulu apakah dia ini aja atau enggak. Pertama adalah sebenarnya perlu meningkatkan kekebalan daripada si
Jadi itu seperti itu. Urutannya harusnya dibalik. Urutannya. Yang terpenting itu yaitu dua tadi adalah bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mau vaksinasi. Memang banyak orang yang nggak mau ini, nggak mau itu harus tuh ya. Vaksinasi dilakukan secara vaksinasi. Kemudian juga bagaimana dia supaya bisa mengontrol pergerakan sapi dan pergerakan orang. Ada training dan itu jalan-jalan itu masuk ke kandang tangga bawa tanpa sengaja itu menyentuh kakinya, menyentuh tangannya itu. Kami izin menambahkan bahwasanya benar yang dikatakan oleh Dewan Juri, vaksinasi PMK memang tidak bisa tergantikan oleh apapun. Namun di sini kami tujuan dengan pembuatan produk ini agar mencegah sebelum dilakukannya vaksinasi. Ya mencegah itu pasti akan kena juga gitu. Anda nggak punya vaksinasi, makanya kenapa pemerintah habis-habisan melakukan vaksinasi itu supaya memiliki kekebalan. Pasti ini satu tahun juga nggak karena ada kontak dengan virus ya akan kena. Jadi pada dasarnya pada mitra sendiri, yakni peternak di desa penataran itu menolak terkait pemberian vaksinasi, sehingga kami memanfaatkan kepercayaan mitra yakni terhadap Rimpang untuk mengubah persepsi mitra terkait vaksinasi, sehingga agar nantinya mitra bersedia untuk memvaksinasi ternaknya. Jadi pada dasarnya tetap produk herois. Ya, nanti pada saat pelaksanaan program Abipraya akan dilaksanakan Abipraya Edu. Pada saat Abipraya Edu nanti akan dilaksanakan sosialisasi bahwasannya vaksinasi itu tetap penting dan tidak akan tergantikan oleh produk apapun seperti itu, dan bagaimana pentingnya vaksinasi dan apa saja bahaya apabila mitra tidak melakukan vaksinasi terhadap ternak tersebut. Jadi izin menambahkan Dewan Juri bahwasanya program kami ini juga sejalan dengan program pemerintah yaitu Zero PMK, sehingga kami dapat pemerintah melaksanakan vaksinasi. Izin menambahkan Dewan Juri, pada dasarnya pada pihak-pihak yang terkait untuk membantu dan terlibat itu ada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Blitar. Sebelum kita merencanakan program Abipraya, kita mewawancari dan mencari informasi kepada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Blitar bahwasanya di desa penataran itu menolak karena kekhawatiran mereka akan efek samping hewan ternak pasca vaksinasi. Jadi dengan adanya program Abipraya dan produk herois ini, kita dapat meluruskan pemikiran masyarakat untuk pentingnya vaksinasi PMK, dan dengan meningkatkan daya tahan tubuh dengan program herois ini, mereka tidak akan khawatir lagi akan efek samping pasca vaksinasi. Seperti itu Dewan Juri. Saya dari Baik, terima kasih Dewan Juri. Terima kasih juga kepada SMA Negeri 3 Blitar. Mungkin dipersilakan untuk meninggalkan ruangan.